orang melakukan ritual di sini nih. Nah ini mungkin di sini ada sesuatu nih, ada dupa, ada ininya juga, ini apa, minyak dalam piring, ini bekas dupa, perhatikan nih, ya kan, betul itu di dalam pohon, di apa, luar pohon ini. Hei, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Ada pintu aja ini, Pak. astagfirullahaladzim, coba sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam sahabat semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama saya, Kang Tarto, masih di channel yang selalu siap untuk menghibur. Jadi untuk menghibur, bukan untuk menipu ya, menghibur. Di samping itu, saya juga akan mengajak kalian untuk berzikir jalan. Berzikir jalan atau bertadabur alam di alam semesta yang luas, yang lapang ini, yang mana nanti kita akan mendatangi sebuah makam keramat yang banyak cerita-cerita yang disamarkan. Jadi cerita misteri tentang kata tadi, salah satunya adalah orang-orang yang pernah dijumpai oleh makhluk yang penunggu oleh daripada tadi apa namanya itu, makam keramat itu. Untuk itu kita kasih saja sambil bertadabur alam. Yuk. Di sini banyak sekali nyamuk apa namanya itu, kenal di hutan ya kan, ya rumput sekali nih kayak gini nih. Banyak apa namanya, rumput-rumput liar yang ini menjadi sarangnya nyamuk di sini. Di samping itu memang di lokasi ini apa ya, punya nuansa yang sangat serem artinya bisa menyentol hati, perasaan, akhirnya supaya apa ya, seolah-olah bagaimana gitu rasanya loh, aneh gitu ya. Nggak apa-apa ya, kita pelan-pelan dulu, aneh dulu. Wih, ini apa namanya, seperti tempat apa sih, apa makam bukan nih, maksudnya ada tandanya seperti ini, ada bekas orang ini, ada vegan ya, biasanya untuk ritual di sini mungkin ini pohon ini sebagai tempat ritual mereka mungkin, jadi ya ada pohon ini buat tandanya. Oke, kita pelan-pelan aja sambil berjalan di sini, di arah sini kita cari sesuatu yang orang ceritakan tadi. Ya pelan-pelan yuk. Sekarang mulai kita aktifkan ya sensor yang sudah dikaruniakan Tuhan pada diri manusia. Kita wayahnya saatnya berzikir jalan atau tadabur alam ya. Apa yang dimaksud dengan tadabur alam? Jadi membaca bahasa alam atau berpikir lebih dalam tentang kebesaran Tuhan yang disampaikan melalui bahasanya yang lembut, melalui alam semesta ini. Ya, kita berpikir lebih dalam. Manfaatnya apa sih? Pelan-pelan yuk. Kalau orang-orang yang tanda kutip tidak dungu, insya Allah akan mendapatkan manfaat dari perjalanan tadabur alam ini. Jadi belajar, kita kuliah sambil berjalan di alam ya. Jadi ilmu ini tidak diajarkan di universitas manapun ya, tidak diajarkan. Jadi makanya pelan-pelan ayo kita berjalan ya, meskipun sepele ya, tapi kan kalau hatinya dan pikirannya tertutup tidak akan mungkin bisa membaca bahasa alam ini ya. Jadi apa yang mudah saja, simpel saja. Nuansa di sini karena banyak pepohonan yang rindang ya, ini membawa suasana kita adem, membawa nyaman ya. Jadi seolah-olah kita itu terhipnotis dengan suasana yang nyaman. Makanya orang-orang betah datang ke tempat-tempat yang apa tadi untuk berpikir, hanya bertapa di arah sini. Tapi cari dulu, kita cari tempatnya yang mana, maksudnya untuk berpikir ya. Mau di arah sini mungkin, oh kemungkinan itu tuh ya, kemungkinan itu tuh ada bangunan tua di situ, yang katanya ada makam, kemungkinan itu. Mari kita ke sana pelan-pelan. Ih, pohonnya besar-besar banget ini, pohonnya. Wah, ini serem nih. Ini bagaimana ini perasaanmu nih? Bagaimana perasaannya ketika memasuki suasana seperti ini? Ya,
mungkin semua orang akan merasakan ada koneksi ya, jadi nyentol-nyentol hati dan pikiran apa ya rasanya ya, takut yang merinding sama loh. Dulu, oh ini makamnya ini ya. Ini teman-teman, nanti kita ceritakan dulu sebelum kita masuk, kita bercerita sedikit tentang makam keramat ini. Ya, jadi ini memang sering dikunjungi orang pada waktu-waktu tertentu ya. Dan bila orang yang bejo katanya ya, yang bejo bisa ditemui oleh orang atau sosok yang di sini, itu katanya. Itu sih hanya sebuah cerita fiktif ya, kebenarannya tidak begitu ini ya, makanya kita pelajari dulu sini. Oke. Assalamualaikum, permisi, kula nuwun kepada siapa saja makhluknya Allah yang berada di sini. Kami berdua mohon izin untuk memasuki area makam keramat ini, dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu konsentrasi atau mengganggu ketenangan kalian semua, kami mohon maaf. Ya, bismillahirrahmanirrahim, pelan-pelan. Oh, beda lagi. Iya, karena ini kita sekarang di area datar, ya, jadi nggak ada gua di sini. Kemarin kita di pegunungan yang terdapat gua-gua, ya memang sama. Di sini pun ada nuansa keramatnya, ya, oke. Jadi keramat bukan berarti angker, ya. Keramat bukan itu karomah, ya. Keramat dari kalimat karomah, yang mana ada karomah tersembunyi di area sini, yang mana kita harus berpikir lebih dalam ya tentang bahasanya yang lembut yang disampaikan kepada orang-orang yang tidak dungu, orang-orang yang mau berpikir. Oke, pelan dulu nih. Di sini ada makam keramat. Ini namanya Mbah siapa ini? Mbah Yasa Dewirya ya. Ini wafatnya tahun 1961, udah lama banget ya. Kita pelan-pelan dulu. Kita menangkap bahaya lain. Tadi yang pertama adalah tentang suasana sejuk nyaman, membawa kita adem dan memadamkan api. Api apa? Api neraka dalam diri ya. Api neraka dalam diri artinya mengendalikan hawa nafsu. Jadi ketika ada panas tidak terasa, gitu maksudnya ya. Dan ini di sini ada pohon besar sekali dan tinggi ke sana tuh, lurus ya. Tinggi, rindang, lurus, tinggi sekali. Sebelah sini pun sama, nah itu sama. Jadi ini penggambaran saja orang-orang untuk berpikir untuk mempunyai cita-cita yang tinggi ya. Ayo mari kita raih cita-cita yang tinggi. Jadi kita harus mempunyai cita-cita. Kalau tidak mempunyai cita-cita itu kayemen, minimal tuh ada rencana gitu aja ya, yang mudah. Yang kedua tentang lurusnya pohon ini, kita untuk tetap berjalan di jalan yang lurus. Artinya tidak terpengaruh sana sini ya. Ketika ada orang yang merayu untuk ini itu kita tidak terpengaruh, kita tetap berjalan, kita optimis dengan jalan saya apa, dalam suasana ketentraman, ayem, tentrem. Jadi akhirnya apa, di jalannya lurus itu ini akan menemukan suatu apa namanya ya, surga ya, gampangnya itu kebahagiaan, suatu kebahagiaan ya. Kalau ketika tetap berjalan jalan lurus, kita akan menemukan suatu keberkahan, gampangnya surga, baik itu surga dunia ataupun akhirat, itu maksudnya. Kita pelan-pelan dulu ya, pelan-pelan sini. Kalian juga ya jangan terpengaruh dengan apa namanya itu, misal ya, terpengaruh dengan judi online seperti ini akan membuat kaya misalnya ya. Loh, kalau orang yang mudah terhipnotis akan terpengaruh, ini namanya tersesat ya, tersesat. Judi online memang mungkin sekali dua kali menang, tapi tidak akan membuat kebahagiaan, tidak berkah. Kita tetap di jalannya lurus kayak gini, kayak pohon ini ya, lurus, maka nanti rezekinya pun berkah, mendapat kebahagiaan, dan akhirnya apa yang dicita-citakan mewujud bener-bener. Itu loh maksudnya. Sampai sini mudah nggak? Oke lah, kita tinggalkan ego kita masing-masing, kita tinggalkan perasaan yang buruk ya. Gini masalahnya, gini,
kita mendatangi tempat ini mungkin ada sebagian orang yang mengatakan di tempat ini loh apa menjadi orang musyrik. Boleh tergantung dari sudut mana kita memandang. Makanya kita apa memandang itu dari berbagai sudut ya supaya tidak nanti menjadi konflik batin kita. Kalau seperti itu dibiasakan apa? Kita akan terbiasa jadi konflik batin, rawan konflik batin. Makanya lentur aja, lentur. Yuk. Oke, di sini ada makam keramat nih. Di sini pelan-pelan perhatikan dulu. Assalamualaikum, punten. Di sini ada 3 makam keramat di sini. Mohon maaf kami berdua kayak di sini hanya lagi apa namanya mengekspor dan bermain film. Kami mohon maaf bila mengganggu ya. Ini teman-teman perhatikan dulu. Mohon maaf kita tidak melepas sendalnya karena tidak masuk ke sana, hanya sampai sini saja. Di sini ada makam keramat yang mana di situ ditutup oleh kain kafan atau kain mauri di atasnya. Ini pun mengandung makna ya bila memang orang-orang berpikir bukan untuk menyelimuti si jasad, bukan, akan tapi ini sebagai simbol orang yang hidup saja. Pertama yang hidup di sini tuh untuk mengingat mati. Jadi apa? Kita itu setidaknya minimal bisa bertobat sebelum mati, dibungkus pakai kain kafan. Yang kedua, putih ini penggambaran suci, bersih, tetap kita sucikan hati ya, bersihkan pikiran, hati dan perasaan tetap bersih, itu saja ya. Jangan membuat kekecewaan, jangan membuat dosa ataupun menyimpan dendam, luka batin dan sebagainya ya. Ini tetap tentrem. Makanya saya sering bilang, ayo mulai dari sekarang kita membangun ketentraman dari dalam. Supaya nanti hari ke depannya itu akan selalu tentram. Karena apa? Kondisimu saat ini yang gembrungsung itu bisa jadi atas permintaanmu terdahulu, ya, tanpa disadari. Ya. Makanya jangan gembrungsung ya. Kalau mintanya gembrungsung nanti gembrungsung terus. Kayak pohonnya ini ya. Apa namanya ini? Alibaba, tahu nggak? Cerita Alibaba. Waktu kecil saya sambil mijeti eyang ya. Mijitin eyang sama eyang didongeng ya. Ada cerita Alibaba yang tinggal di dalam pohon dan di dalam pohon itu terdapat harta karun banyak. Lalu ada kuncinya, passwordnya, masuk pohon ini. Contoh gini, contohnya pintu terbuka akan otomatis terbuka. Jadi pakai mantra ya. Nah, mantra itu dia masuk. Tapi kalau nggak dipakai mantra nggak bisa masuk. Seperti contohnya. Ini hanya mengingat saja. Nah, cerita ini kita pun ada apa namanya itu hikmahnya. Semua ada hikmahnya ya. Tapi kalau hal buruk jangan diingat-ingat ya. Contohnya kamu mengingat-ingat pernah ditipu orang. Terus kamu merasa kecewa, merasa sakit hati, terus diingat-ingat terus. Kalau seperti itu, sama halnya kita meminta hal itu terjadi lagi. Jangan salahkan Tuhan bila mana terjadi lagi. Ditipu orang lagi, nanti pun ditipu lagi, makanya ikhlasnya udah ikhlas. Ya, contohnya gini, pernah ditipu orang berapa ratus juta atau berapa juta gampangnya. Udah ikhlasin saja. Gini, terima kasih Tuhan, uang mungkin ada orang yang lebih membutuhkan uang saya sedang pergi dan saya yakin nanti akan kembali lagi bersama teman-temannya. Itu saja, nanti pun akan kembali uangnya. Slow, tapi jangan khawatir, tenang saja ya. Oh, di sini ada pintu juga, ada pintu seolah ada pintu gambarannya nih. Ini ada dupa apa nih? Ini sini, coba sini. Ada pintu apa? Bukan, ini maksudnya ada orang ritual di sini nih, ya. Ada dupa yang orang melakukan ritual di sini nih. Nah ini, mungkin di sini ada sesuatu nih. Ada dupa, ada ininya juga ini apa? Minyak dalam piring. Ini bekas dupa, perhatikan nih, ya kan? Betul ritual di dalam pohon di apa? Luar pohon ini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ada pintu aja ini, Pak. Astagfirullahaladzim. Coba sini. Astagfirullahaladzim. Itu. Perhatikan. Apa ini? Astagfirullahaladzim. Taruh. Ini orang bukan? Jangan. Kayak orang.
Alibaba ini ya. Astagfirullahaladzim, tadi dulu. Hidup gak sih? Bismillahirrahmanirrahim. Merinding nih. Punten. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mbak. Astagfirullahaladzim. Tadi dulu. Kita pastikan dulu. Ini orang bukan. Maksudnya ada juga orang yang mengatakan itu loh, hal negatif di sini maksudnya. Dulu kita pastikan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang gak di sini nih? Takut ada orang ngeliatin nanti dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Punten. Ini orang bukan sih. Astagfirullahaladzim. Punten mbah. Maaf mbah. Astagfirullahaladzim. Dia napas nih. Oke. Kita lebih tenang. Assalamualaikum mbah. Punten mbah. Oke. Belum nyambung nih. Jadi belum ada koneksi. Mungkin mudah-mudahan nanti ada sambungan lah. Tapi saya rasa ini masih hidup loh. Jadi dari perutnya tuh masih mengembang kempis kayak masih napas tuh rasanya, perasaan saya ya. Pelan ya, dulu. Aduh, tenang, kita jangan terlalu tenggelam dan ketakutan dulu ya. Aromanya ada aroma kayak enak nih. Maksudnya ada hembusan napas, maksudnya aromanya kurang ini deh. Bau menyan apa? Bukan. Kayak bau bako. Hah? Ayam bakar? Tembakau, ya? Tembakau zaman dulu tuh loh, kayak bau kelembak, bako itu. Punten mbah, tar dulu. Assalamualaikum mbah. Mohon maaf mbah. Nyuwun sewu. Tepangaken, perkenalkan dulu mbah. Nama saya Tarto mbah. Mohon maaf bila memang mengganggu ketenangan jenengan. Karena kebetulan kalau saya lihat jenengan di sini, jadi kami betul-betul penasaran ini manusia atau bukan. Mohon maaf bisa mengganggu. Alhamdulillah nih ada suara nih. Iya mbah, mbah. Iya, mbah. Tarto saking Cilacap mbah. Iya, jadi kalau saking Cilacap, jadi pada hari ini saya datang ke sini, mbah. Mohon maaf ya. Awal jadi sebelumnya betul-betul kayak mohon maaf, kayak berdua nih sama Bang Mamat, mbah. Bukan, kami buku di sini bukan untuk mencari ataupun meminta sesuatu, tidak. Tapi di sini hanya bertelusur atas permintaan beberapa warga di sana. Jadi gini mbah. Dari cerita-cerita orang kan simpang siur mbah, katanya orang-orang yang datang ke sini beberapa orang maksudnya yang pernah ditemui oleh makhluk di sini ya, wujudnya seperti manusia mbah, mohon maaf. Dan mereka mengatakan ketika dijumpai oleh beliau, katanya itu orangnya itu sukses mbah. Mohon maaf, kami bukan untuk mencari, tapi kami hanya memastikan saja. Mohon maaf. Okay. Siap mbah. Iya mbah. Ini teman-teman, maaf ya mbah. Kata beliau benar, tapi dipikirkan lagi ya. Bukan itu yang dimaksud, kata mbah. Dan juga kita lebih berpikir lebih tenang, lebih bijaksana supaya kita tidak salah kaprah dalam mengartikan dan salah kaprah dalam menyampaikan kepada orang-orang. Bisa jadi nanti orang-orang yang menerima kalimat dari kita berbeda lagi penerimaannya. Makanya itu hati-hati, kata Mbah ini ya. Mbah, insya Allah Mbah. Jadi makanya itu saya butuh informasi dari jenengan supaya
saya tidak salah dalam mengartikan dan saya pun tidak salah dalam menyampaikan kepada orang-orang, Mbah. Sebelumnya gini, Mbah. Mbah, namanya siapa? Maaf. Siapa tadi? Mbak Kusumo. Mbah Kusumo. Boleh, oke. Jadi kata beliau ini Mbah Kusumo namanya. Oke, Mbah, gini, Mbah. Mbah memang tinggal di sini, Mbah. Ih, ada suara aneh nih. Mbah, punten, Mbah. Jadi teman-teman, Mbah, kami mohon izin juga, Mbah, kami membawa kamera, Mbah. Jadi ini Bang Mamat bawa kamera, maksudnya untuk izin dan menjenengan direkam. Iya, Mbah. Jadi kembali pada tadi, Mbah, apakah benar orang-orang yang datang ke sini itu yang dijumpai katanya kehidupannya juga meningkat gitu? Itu bagaimana, Mbah? Iya. Oh, maksudnya berarti jenengan sendiri yang menjumpai. Berarti Mbah Kusumo ini yang menjumpai ini bukan makhluk lain. Bukan apa namanya seperti jin setan, bukan itu ini. Oh gini, Mbah. Iya, Mbah. Alhamdulillah. Katanya berarti kenapa, Mbah, kok tidak semua orang dijumpai oleh jenengan, Mbah? Kenapa hanya beberapa orang? Mungkin di antara rombongan saat itu hanya satu orang yang dijumpai, bahkan ada rombongan yang lain tidak satu pun yang dijumpai, gitu, Mbah. Itu kenapa alasannya? Nggih. Astagfirullahaladzim. Ini baru tergugah nih ya. Kata beliau, Mbah Kusumo ini, katanya yang dijumpai adalah orang-orang yang tidak ambisius, ya, dan yang netral, ya, netral, dia tenang batinnya, yang tidak gembrungsungan. Beliau menjumpainya. Tapi dalam kondisi orang-orang yang ambisius, ya, atau mengejar sesuatu berlebihan, atau yang mempunyai perasaan gembrungsung, itu tidak akan dijumpai. Alhamdulillah. Kenapa seperti itu, Mbak? Berarti orang-orang yang tenang itu akan mudah mencerna, ya, dan bisa menangkap bahasa beliau. Sebenarnya mereka maksudnya Mbah pun wujud di sini, tetapi mereka tidak melihatnya. Karena apa? Tertutup oleh hawa nafsunya sendiri, ya, oleh ambisinya sendiri. Berarti orang-orang yang bisa melihat itu yang bejo, ya, karena bisa melihat secara langsung. Mbah, apakah orang-orang yang melihat Mbah diberikan pitutur oleh jenengan, atau hanya sebatas melihat terus kehidupannya meningkat bejo begitu, Mbah? Batin yang bicara, jadi bukan fisik yang bicara, tapi batin beliau dengan batin orang yang melihat itu berbicara, menyambung koneksi, begitu maksudnya. Jadi sulit diungkapkan juga sih, ya. Oke, siap, Mbah. Alhamdulillah. Berarti maksudnya adalah orang-orang yang dijumpai di sini artinya orang-orang yang tenang, bisa berpikir, gitu. Mbah memang tinggal di sini terus, Mbah. Tidak pindah-pindah lokasinya. Di sini terus. Berarti orang-orang yang melihat pun di sini, Mbah, ada di sini nggak? Di situ bukan? Oh, di sini. Oh, alhamdulillah, ya. Kita bisa pun termasuk mudah-mudahan orang yang bejo, ya. Ya. Siap, Mbah. Insya Allah, Mbah, insya Allah. Gini, teman-teman, beliau mau mengatakan sesuatu, melakukan pituturnya, dan ini supaya disampaikan kepada orang-orang supaya mereka
tidak tersesat-sesat. Karena bisa terjerumus ke jurang neraka, jurang kesengsaraan, kata beliau. Jadi maksudnya bagaimana, Mbah? Oh ya, Mbah. Siap. Seperti yang tadi kayak kita katakan, teman-teman. Beliau orang-orang di sini menyampaikan, maksudnya beliau menyampaikan kepada kita untuk disampaikan kepada orang-orang yang datang ke sini supaya tidak salah kaprah. Karena beliau katanya orang-orang di sini itu ambisius minta sama sini ya simbol reksa atau apa, tapi untuk berpikir sendiri, mintalah sama Tuhan dengan ketentraman hati kita dan juga jalan yang lurus seperti ini. Dan kita punya cita-cita seperti pohon ini ya. Jadi orang-orang yang tidak berhasil itu atas kesalahannya sendiri ya, karena tadi serakah, ambisius, dan khawatir berlebihan. Berarti yang maksudnya yang memberikan rezeki itu orang hoax itu Mbak sendiri atau bagaimana, Mbak? Oke. Siap. Alhamdulillah. Nih ya. Berarti orang-orang yang sukses itu bukan pemberian dari sini, bukan pemberian dari Simbah Kusumo, akan tetapi dari Tuhan langsung atas perasaannya sendiri ya, yang nyaman. Jadi kita boleh kita membangun ketentraman dari dalam dulu. Jadi kita berprasangka yang baik-baik, jangan selalu khawatir, jangan selalu berprasangka buruk. Maka prasangka buruk akan menghambat kerezekian kita atau keberkahan. Oke. Siap, Mbah. Insya Allah nanti saya sampaikan kepada orang-orang supaya lebih berpikir, lebih tenang, lebih bijaksana, maksudnya supaya tidak salah kaprah dalam mengartikan sesuatu yang dilihatnya. Siap, Mbah. Iya, Mbah. Siap. Oke, kita nggak boleh lama-lama karena waktunya hanya durasinya beberapa menit lagi. Siap, Mbah. Pareng, saya berdua mohon maaf bila tadi dari awal sampai akhir mengganggu ketenangan jenengan, dan saya berterima kasih atas apa yang disampaikan kepada kami. Insya ini sangat bermanfaat. Insya Allah pun nanti saya akan sampaikan kepada orang-orang yang membutuhkan supaya mereka tidak tersesat. Nggih, Mbah. Siap. Nggih. Assalamualaikum, Mbah. Rahayu. Mbah. Yuk. Kita pulang. Wah, Ini mau durasinya gak lama lagi nih. bukan lama lagi nih ya. Iya. Wal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 a. Itu dulu, yuk. Apa nggak ada pesan buat saya ini ya? Udah tadi. Pesan apa tadi? Ya supaya kita tetap tentrem, jangan gembrungsungan dan ambisius, nggak boleh judi gitu maksudnya, ya. Yuk. Boleh judi nih ya? Iya, nggak boleh. Yuk. Kalau judes boleh nggak ini? Nggak boleh. Oh, kalau judes malah boleh ini ya? Alhamdulillah sahabat semuanya, luar biasa. Jadi banyak hikmah pelajaran yang tersirat di antara perjalanan tadi, yaitu tentang apa? Tentang kita supaya bisa selalu menanamkan ketentraman dari dalam, ya, di dalam alam semesta yang adem ini. Dan yang kedua, kita dijumpai oleh seorang pertapa yang berada di dalam buku itu tadi. Namun pertapa itu tidak semua orang bisa melihatnya. Bila mana orang yang rendah hati, yang tenang, yang lurus batinnya akan bisa melihat. Akan tetapi kalau orang yang selalu dalam keadaan gembrungsung tidak akan bisa melihat suatu petunjuk apapun. Ini adalah sebuah cerita saja ya, supaya kita mengambil sisi baiknya, yang mana orang-orang yang lebih tenang batinnya dan bisa menenangkan, niscaya akan diberikan suatu petunjuk-petunjuk dari Tuhan tentang jalan yang baik dan tentang surga dunia akhirat. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan kalian terhibur, bahagia, dan sukses selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjibar-jibar.